Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 1 MI Tarbiyatus Syarifah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian yang ada di rumah ataupun yang ada di mana saja semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat, serta semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tematik tema 8, subtema 3 dan subtema 4. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita biasakan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, untuk materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama adalah aturan saat makan. Yang kedua yaitu kerjasama di rumah. Nah, aturan-aturan itu sudah pernah kita pelajari sebelumnya ya anak-anak. Untuk mengingatnya kita kita ulangi lagi. Aturan itu apa sih anak-anak? Aturan itu adalah sesuatu yang harus dilakukan supaya tidak terjadi kesalahan atau tidak terjadi ketidaknyamanan. Jadi aturan itu dibuat supaya hidup kita itu bisa disiplin anak-anak ya. Selanjutnya, aturan yang ada di rumah yang pertama atau yang akan kita pelajari hari ini yaitu aturan saat makan. Nah anak-anak, aturan pada saat makan yang pertama dan tidak boleh dilupakan oleh anak-anakku semuanya, yang pertama yaitu berdoa sebelum dan sesudah makan. Bagaimana doanya, masih ingat? Ya, doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana waqina adzabannar. Itu ya doa sebelum makan. Selanjutnya dilanjutkan dengan doa sesudah makan. Doa sesudah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Itu anak-anak ya, tadi doa sebelum dan sesudah makan. Mengapa setiap memulai suatu kegiatan dan mengakhiri suatu kegiatan kita harus berdoa anak-anak? Ya, supaya kegiatan yang kita lakukan itu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari setan-setan yang terkutuk. Ya, baik anak-anak. Yang kedua, aturan saat makan yaitu cuci tangan dahulu sebelum makan. Sebelum makan cuci tangannya pakai sabun serta menggunakan air yang mengalir. Kalau sudah makan, begitu lagi anak-anak, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Kenapa kalau sebelum dan sesudah kita harus cuci tangan, Bu? Karena supaya kuman-kuman yang ada di tangan kita itu tidak masuk ke dalam perut kita. Kalau perut kita kemasukan kuman, kita bisa terserang penyakit. Nah, selanjutnya aturan yang ketiga yaitu duduk dengan rapi. Nah, duduknya itu yang bagus, tidak boleh duduk bersandar, harus tegap ya. Terus kemudian ketika makan juga tidak boleh bergurau atau berbicara supaya tidak tersedak. Aturan yang selanjutnya yaitu makanlah secukupnya. Nah, anak-anak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda atau pernah berbicara atau juga memerintahkan kepada kita, makanlah secukupnya saja. Ketika anak-anakku sudah merasa agak kenyang, berhentilah untuk makan. Jadi
makannya tidak boleh terlalu banyak. Kita itu juga harus mengikuti perintah dari Rasulullah karena kita adalah anak-anak muslim. Jadi makannya secukupnya saja. Selanjutnya anak-anak, aturan yang kelima yaitu makannya dengan pelan. Mengunyahnya itu juga harus pelan-pelan, tidak boleh tergesa-gesa. Kalau nanti anak-anak makannya tergesa-gesa, bisa jadi anak-anak akan tersedak. Nah, anak-anak, selanjutnya aturan-aturan tersebut supaya tidak lupa bisa dibuat dengan poster. Lah, apa sih anak-anak poster itu? Poster adalah pengumuman dalam bentuk gambar atau tulisan. Anak-anak ini sudah pernah membuat, supaya tidak lupa diulangi lagi sama Bu Widya. Pengumuman dalam bentuk gambar atau tulisan itu disebut dengan poster. Nah, poster ini tujuannya supaya orang-orang itu bisa melihat aturan yang kita buat atau aturan yang ada di rumah. Dan biasanya ditempel di dinding supaya semua orang yang ada di rumah itu mengetahui tentang aturan-aturan di rumah yang sudah dibuat bersama. Selanjutnya, poster itu anak-anak biasanya berisi pemberitahuan tentang sebuah aturan. Jadi aturan-aturan tersebut kita buat poster supaya lebih diingat oleh anggota keluarga. Dan jangan lupa ditempel di ruang makan anak-anak ya. Nah, ini seperti inilah contoh poster aturan ketika makan. Nah, ini ada gambarnya. Untuk membuatnya anak-anak, alat dan bahan yang kita perlukan yang pertama yaitu kertas A4 atau HVS, biasanya seukuran buku gambar yang kalian miliki di rumah. Selanjutnya krayon atau spidol dengan berbagai warna. Lebih dari satu warna itu lebih bagus. Terus selanjutnya pensil yang digunakan untuk membuat sketsa awal atau menulis tulisan. Terus selanjutnya yaitu penghapus untuk menghapus atau ketika ada kesalahan dari sketsa. Selanjutnya penggaris. Penggaris ini anak-anak digunakan untuk membuat garis tepi ya. Bagaimana cara untuk membuat posternya? Kita simak video berikut ini.
membuat poster aturan makan. Ingat anak-anak ya, dalam membuatnya harus ada aturannya ditulis dulu, kemudian diberi gambar supaya menarik. Selanjutnya anak-anak kita akan belajar tentang kerjasama di rumah. Nah, masih ingat apa? Sudah lupa ya anak-anak ini? Apa yang disebut dengan kerjasama? Nah, kerjasama itu adalah melakukan kegiatan secara bersama-sama. Kenapa kok harus dikerjakan secara bersama-sama? Nah, perlu diketahui anak-anak bahwa kita sebagai manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Kita sebagai manusia selalu membutuhkan pertolongan atau bantuan dari orang lain ya anak-anak. Oleh karenanya itu, kita harus saling bekerja sama. Anak-anak, kerjasama ini bisa dilakukan dengan siapa saja dan di mana saja ya anak-anak. Dengan bekerja sama, pekerjaan yang dilakukan bisa cepat selesai dan lebih ringan. Nah, bisa menyingkat waktu dalam mengerjakannya ya anak-anak. Kemudian, kerjasama ini juga bisa dilakukan dengan siapa saja dan di mana saja. Contohnya, kerjasama yang dilakukan di rumah yaitu membantu ibu memasak, membantu ayah mencuci mobil, atau membantu kakak membersihkan rumah. Itulah tadi contoh-contoh kerjasama di rumah. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran dari Bu Widya. Untuk lebih memperjelas apa itu tadi poster, kemudian bentuk kerjasama itu seperti apa, Bu Widya ada tugas untuk kalian semua yang harus dikerjakan dengan orang tua. Bisa bekerja sama dengan orang tuanya atau kakaknya yang ada di rumah. Tugasnya yaitu buatlah sebuah poster tentang aturan makan yang ada di rumahmu di kertas HVS atau di kertas ukuran A4 yang ada aturannya dan harus dihiasi dengan gambar. Buatlah poster tersebut semenarik mungkin supaya mudah dipahami oleh orang lain. Kemudian nanti setelah itu tempelkan di dinding ruang makan kalian. Nah, cukup sekian anak-anak pembelajaran dari Bu Widya. Sebelum kita tutup, marilah kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Akhir kata dari Bu Widya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.